buruan ikut saya yuk. Kemana, Mbak? Nggak usah banyak nanya. Ayo buruan ikut yuk. Mas, Mbak, lihat si Boy nggak? Barusan sih ngobrol sama saya di sini. Iya. Kayak ngomong. Mbak Kat. Aduh. Pasien kita masih sepi ya. Syukur, berarti pada sehat. Masih pagi kali dok. Lihat tuh jam berapa? Masih jam 7. Dokternya aja kepagian. Dokter kecepetan sih datangnya. Lagian kita juga disuruh datang pagi-pagi, kenapa sih dok? Begini suster, jalan itu kalau siangan dikit pasti macet. Kayak nggak tahu Jakarta aja kayak gimana sih. Ya, tapi kan dok kita jadi kebanyakan bengong dok. Gini aja dok. Gimana kalau seluruh pasien kita wajibkan datang pagi-pagi? Biar kita nggak nunggu kelamaan. Suster Lola, penyakit itu nggak ada schedule-nya. Nggak bisa dijadwalin datangnya pagi, siang, atau malam. Mana bisa kita atur-atur kayak gitu? Kamu ini ada-ada aja nih kawan. Ya sekalian aja, mereka sakitnya suruh pagi-pagi juga. Gimana dok ya? Iya loh, kok. Suster Leli, sepertinya kita punya dua pilihan ini dalam menghadapi Suster Lola. Mau ditinggalin apa dilanjutin? Kalau dilanjutin masalahnya kita berdua bisa stroke. Dokter aja deh yang lanjutin ngomong sama dia. Saya dari tadi dengerin Lola ngomong mulus dok. Isi ya. Payah ya dok, masa gitu aja mules. Iyalah, mules. Gimana ide saya tadi, bagus kan? Hah? Suster, tolong berikan satu kalimat lagi biar saya bisa ikutan mules kayak Suster Leli. Nah itu dok, kalau pagi-pagi emang cocoknya mules. Tepat kata-kata kamu. Aku mules beneran ini. Bismillah. Ih, Kalau kembaliannya, Neng. Lah nggak ada ya. Duh, lo di mana ya? Mbak Waras, punya receh 15.000 ndak? Pinjem buat bayar becak. Nggak ada. Oh ya udah. Kalau gitu 10.000 ada nggak? Kebetulan saya ada 5.000. Nggak punya juga. Ada juga ini, obat pusing. Kebetulan saya bawa. Lah, emang tukang becak mau dibayar pakai obat apa? Ya tanya dulu tukang becaknya pusing apa enggak. Nah, kalau kayak gini saya yang pusing. Ya udah, kalau gitu obatnya buat Mbak Kartina aja. Oh, jadi Mas Kartono ini saudara Mbak Kartina dari kampung. Betul, Mbak Suster. Ganteng sih. Tapi sayang, Sayang apa? produk kampung. Loh. Mbak Suster itu jangan ngeremehin produk kampung loh. Produk kampung tuh jos gandos. Contohnya, telur ayam kampung. Wah, gitu ya. Wah, gitu. Terus ayam kampung. Wah, seger tuh. Gua demen tuh. Bisa digoreng, bisa dibakar. Iya toh? Saudaranya Kartina ngomongnya nggak jauh soal makanan. By the way, denger cerita Mas Kartono tadi, bener Kartina mau dapat warisan dari orang tuanya? Betul, Pak Dejayus. Pade, kapan gua kawin sama bude lu? Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syarat calon suami dari Kartina itu harus seorang dokter. Hah? Calon suaminya Mbak Kartina dokter? Nah, itu
pokok permasalahannya itu, Kartina itu sudah cerita ke orang tuanya. Kalau calon suaminya tuh seorang dokter. Nah, cilakanya besok itu orang tuanya mau datang ke sini untuk membuktikan apakah benar-benar calonnya Kartina itu seorang dokter. Dunia ini memang penuh dengan sandiwara. Pak Dijus bingung kan? Iya, bingung gue. Saya juga, Mas. Bingung banget malah. Saya yang cerita aja bingung kok. Oke. Suster Leli, Mas Kartono, Ye? mari kita bingung bersama-sama. Bingung, dimulai. Udah Mas, tunggu di dalam ya, ntar dipanggil sama suster. Makasih, Sus. Loh, Mbak Kartina ngapain kesini? Jam segini kok udah mau nawarin makan siang. Masih lama tuh. Aduh, saya ini nggak mau nawarin makan siang, suster. Saya ini mau mendaftar ke dokter Happy. Mbak Kartina sakit? Saya mau konsultasi. Hah? Konsultasi soal penyakit? Soal warisan. Warisan? Iya, saya ini mau konsultasi soal warisan. Udah, suster, nggak usah banyak nanya. Catat aja ini, catat. Oh iya. Mbak Kartina, namanya siapa? Nama saya? Iya, Mbak Kartina namanya siapa? Lah itu. Saat ini pasti hatinya Kartina sedang gundah gulana. Pastinya begitu, Pak Jayus. Nah, kalau gitu Mas Kartono, nanti kalau ketemu Kartina, suruh dia menghadap saya. Saya akan selesaikan persoalan ini dengan seksama. Pak Jayus ini hebat ya. Pak Jayus dukun. Sembarangan. Sejenis paranormal. Konsultan tahu? Konsultan biro jodoh. That's right. Ya ampun, kamu tuh malah ngerumpi di sini. Tuh pasien udah mulai rame. Yuk, yuk. Udah, yuk. Udah, cepet. Waduh, waduh. Pak Konsultan, trik lama. Biarin, yang penting masih lucu. Apa? Mbak Kartina kepengen saya pura-pura jadi suami Mbak Kartina? Iya, Dok. Cuma sehari aja kok, Dok. Mau ya? Nanti kalau orang tua saya sudah percaya, terus ngasih bagian warisannya buat saya. Nah, beres kan, selesai. Nanti dokter Happy saya kasih komisi. Ini bukan masalah komisi. Lah, terus masalahnya apa, Dok? Saya keberatan. Oh, keberatan, cuma sehari doang pura-pura jadi calon suami saya. Ya udah, kalau gitu seminggu ya, Dok ya. Kalau perlu dokter Happy emang benar-benar jadi calon suami saya. Gimana? Saya nggak keberatan kok, Dok. Saya yang keberatan itu saya. Lagian gini Mbak Kartina. Mbak Kartina tuh ngapain sih pakai bohong-bohong sama orang tua? Pakai sandiwara segala sama orang tua. Mbok jujur aja. Ingat, bohong sama orang tua itu dosa besar. Ingat. Saya nggak bohong kok, Dok. Nah ini apa namanya kalau bukan bohong? Justru supaya saya nggak ketahuan bohong, saya minta dokter Happy jadi calon suami saya. Hah? Tapi pura-pura kan? Dan ntar kalau dosa gimana? Ini beneran aja, Dok. Dokter Happy mau dosa. Iya. Baik, Pak. Nanti saya tanyakan sama dokter Happy, kira-kira obat yang kemarin bisa ditambahin dosisnya apa enggak? Iya. Bapak gimana? Udah lumayan sehat kan? Bapak cepet sembuh dong. Saya kan malu kalau ditanyain orang-orang. Pak Temunya kemana? Pak Temunya sakit. Masa yang punya apotek sakit? Kan malu, Pak. Iya, Pak. Ya, baik. Sama-sama, Pak. Mbak Waras, Pak Tombo kok nggak kelihatan? Kemana? Barusan nelpon. Iya, maksud saya, kok nggak kelihatan di sini? Namanya juga telepon, ya pasti nggak kelihatan lah. Kalau kelihatan, ngapain nelpon? Mending langsung ngobrol aja. Ayo buruan ikut saya, yuk. Kemana, Mbak? Nggak usah banyak nanya. Ayo buruan ikut, yuk. Bos, lihat si Boy nggak?
sih ngobrol sama saya di sini? Iya. Ada yang ngomong. Mbak Kat. Ngapain di situ, Boy? Baik. Tabrak. Berapa? Jadi saya harus nolong apa Mbak Kar? Masa saya harus pura-pura jadi suaminya Mbak Kar? Ya nggak mungkin lah. Orang tuanya Mbak Kar itu pernah ketemu sama Boy. Dia pasti ngenalin. Boy, saya mau minta tolong, tapi bukan begitu. Saya minta tolong kamu bujuk Dokter Happy biar dia mau pura-pura jadi calon suami saya. Saya tadi udah nyoba, tapi gagal. Ah, Bakar, apalagi saya nyoba. Dokter Happy nggak bakalan mau. Udah jelas nggak bakalan mau. Lah ya siapa tahu lah Boy, kalau kamu yang bujuk siapa tahu mau. Siapa tahu dia lebih percaya bahwasanya saya memang sedang membutuhkan pertolongan. Ya udah deh. Demi Mbak Kartina yang punya kantin di belakang klinik. Saya coba. Makasih ya Boy. Nanti kamu saya kasih hadiah. Mau dibagi warisan juga? Gratis makan siang di kantin saya. Dokter Happy. Aduh, Mbak Waras. Iya, Mbak Waras. Iya, Pak. Tadi Pak Tombo nelpon. Pak Tombo? Nah, gimana? Udah sehat belum tuh Pak Tombo? Itu dia, Dok. Pak Tombo belum sembuh. Makanya tadi dia nelpon. Terus dia tanya kira-kira obatnya yang kemarin bisa ditambahin lagi nggak dosisnya? Atau mungkin dokter ada saran biar dia bisa coba obat yang lain gitu, Dok? Gini aja Mbak Waras. Mending Pak Tombo disuruh ketemu saya. Jadi kalau saya lihat langsung, saya bisa tahu persis kira-kira obat yang cocok untuk keadaan Pak Tombo sekarang itu apa. Oh, jadi sekarang saya harus kasih tahu Pak Tombo ya? Enggak. Mending Mbak Waras kasih tahu Mbak Kartina. Nanti Mbak Kartina kasih tahu pembantunya Pak Tombo. Kan mereka serumah tuh, Pak Tombo sama pembantunya. Nanti pembantunya pasti kasih tahu Pak Tombo, ya kan? Menurut saya itu terlalu bertele-tele deh, Dok. Gimana kalau saya aja yang langsung ngasih tahu Pak Tombo sekarang? Lah itu kan tadi maksud... Saya yang salah, Mbak. Mbak Kartina. Iya, dokter yang salah.